Oke, selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat datang di acara meeting ya, kick off semester antara tahun akademik 2020-2021 dengan mahasiswa dan prodi S1 Informatika. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. In case Jonas, in case you are an international students, you can ask in English, okay? So, okay. Pada ya, terutama di semester ini kita akan mengadakan kuliah semester antara ya, terutama untuk kelas internasional karena memang semester antara ini dibuka khusus untuk internasional. Untuk pertama, mari kita sambutan dulu. Sambutan dari Pak Erwin. Pak Erwin, ada Pak Erwin? Ya, Pak Putu. Ya, sambutan dari Pak Erwin. Silakan Pak Erwin, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa terkait semester antara 2020-2021. Ya, silakan Pak Erwin. Bisa share screen, Pak Putu ya? Boleh, share screen boleh. Sebentar, saya... Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, selamat siang semuanya. Izinkan Ya, saya menyampaikan dalam bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu dari pagi itu mungkin karena kalau prodi kita itu untuk mendekati tanggal 7 ya. Tanggal 7 kan deadline pemasukan nilai, jadi sangat crowded. Koreksian sangat banyak, tugas-tugas kemahasiswaan dengan online ini kan sangat banyak sekali, sehingga wah, kemarin saya lembur sampai 12:30, tadi bangun jam 3:30. Wah, pola pusing banget nih. Terus kemudian ada tamu dan sebagainya, terus sampai siang tadi, terus saya kemudian sempat tidur sebentar lah gitu ya. Tapi tetap juga nggak bisa pusing gitu ya, seperti itu. Oke, ya sebetulnya cuma mengingatkan kembali kepada kita ya bahwa terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti sebelum masuk kepada sedikit sambutan terkait dengan GLOW dan program GLOW dan juga program semester antara ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat bahwa kami itu ada bertiga ya mengurusi terkait dengan prodi S1 Informatika. Jadi kenapa mungkin Anda itu berkenalan dengan Pak Putu ya, karena Pak Putu itu adalah sekretaris program untuk S1 Informatika Internasional ya, seperti itu. Kemudian saya per 3 Maret kemarin itu diamanain sebagai kepala prodi ya, ketua prodi S1 Informatika. Kemudian ada Bu Stefani, Bu Febrianti Stefani, kemudian sebagai sekretaris prodi S1 reguler, dan juga Dr. Putu Hari sebagai sekretaris prodi untuk S1 internasional. Kemudian apa-apa saja yang kita sudah lakukan. Kita itu bukan berarti saya bertiga ya, tapi kami dan dosen-dosen informatika itu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat prodi kita itu menjadi prodi terbaik lah gitu ya. Dengan melakukan akreditasi IABI ya, internasional, itu general accreditation ya. Jadi general accreditation itu ya sudah untuk informatika itu nomor 2 kita ya. Nomor 1 adalah S1 Informatika ITB, itu yang pertama. Kemudian yang PTS pertama itu adalah S1 Informatika kita. Artinya ya dari lulusan kualitas lulusan dan sebagainya, kita siap lah untuk berlomba-lomba atau bertarung dengan S1 luar negeri lah gitu ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain di dalam negeri juga kita
ada namanya akreditasi unggul, ini juga tertinggi juga gitu ya. Dan ini nomor 2 juga sesudah ITB. Jadi prodi informatika yang PTS pertama yang mempunyai akreditasi unggul itu adalah informatika kita. Ini harus sesuatu yang harus kita coba bangkitkan dalam diri kita, bahwa percayalah semaksimal mungkin Anda berjuang di sini, kita akan kawal. Kalau ada masalah segera kita konsultasi dengan kita, nanti akan kita carikan solusi dan sebagainya. Sedemikian rupa Anda bisa lulus dengan luar biasa dan juga mendapat ilmu yang saya kira sangat banyak lah gitu ya, seperti itu. Ini beberapa hal terkait dengan apa-apa yang diusahakan institusi juga gitu. Institusi juga mengusahakan semaksimal mungkin supaya masuk di ranking dunia ya gitu seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa usaha-usaha kita juga yang lain gitu ya. Keystar ya, bahwa kita value itu menjadi 4 Keystar. Kemudian kalau yang bintang 5 itu salah satunya adalah program yang kuatnya itu adalah yang strength itu adalah prodi kita ya, S1 Informatika. Terus kemudian mengingatkan kembali terkait visi ya, visi dari S1 Informatika ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama ya menuju program studi sarjana yang dimana berorientasi nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga yang inovatif di bidang informatika, khususnya itu adalah sistem berintelijen atau artificial intelligence ya, seperti itu. Kemudian misinya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah menyediakan pendidikan program sarjana yang standar internasional untuk bidang informatika, fokus pada sistem cerdas, sistem cerdas. Kemudian melakukan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sistem cerdas. Kemudian berorientasi memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang informatika, khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan mesin dan juga sistem cerdas. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni dalam rangka mengembangkan perusahaan di bidang informatika atau bidang-bidang lain yang sangat relevan dengan informatika. Kemudian profil lulusan ya, profil lulusan yang kita kita sasar atau kita tuju ya, itu ada 3. Yang pertama adalah profesional di bidang informatika, kemudian entrepreneur di bidang informatika, akademisi di bidang informatika. Jadi salah satu dari 3 ini ya. Syukur-syukur kalau misalkan Anda bisa semuanya gitu. Anda sebagai akademisi, kemudian Anda juga mempunyai bisnis gitu ya, entrepreneur juga, kemudian Anda juga sebagai ahli juga di bidang informatika, itu sangat luar biasa. Tapi kalau bisa salah satu dari ini, Anda harus Anda harus mencoba untuk mengambil spesialisasinya di mana gitu, seperti itu. Ya, waktu tunggu lulusan kita juga cukup konsisten ya, di angka 2,35 bulan ya di tahun 2009, kemudian 2,45 di tahun 2020. Ini bidang kerjaannya gitu ya. Terus kemudian kita juga punya ya namanya program learning outcome atau PLO. Ada 12 PLO ya, PLO kita. Dan itu mewarnai semua mata kuliah yang Anda ambil gitu, Anda ambil. Terus kemudian ya pastinya biasanya di mata-mata kuliah masing-masing punya capaian untuk kursnya ya atau CLO-nya ya. Dan itu harus Anda penuhi juga gitu ya, penuhi juga. Dan dengan adanya kita menstate bahwa prodi kita itu sudah OBE, itu berarti otomatis nanti transkrip-transkrip yang dikeluarkan kita itu atau mungkin itu ada 2. Yang pertama adalah transkrip terkait dengan nilai yang seperti biasa yang kita keluarkan, ada juga transkrip terkait dengan pencapaian PLO ya, PLO. Jadi Anda itu keterampilannya di mana gitu ya, itu dijelaskan nanti di PLO itu sendiri. Ada 12 ya, ada 12. Kemudian ada program juga mungkin yang sekarang lagi hangat adalah kampus Merdeka Belajar ya. Jadi kalau di kita itu ada 2 opsi yang Anda bisa pilih ya. Yang pertama adalah Anda kuliah 144 SKS ya, murni gitu ya, dengan mengambil mata kuliah ini. Kemudian ada juga yang nanti dipadukan dengan RAP, kemudian NKPM, mata kuliah pilihan mahasiswa dan sebagainya. Selama ini yang RAP yang ke kita itu ada yang leadership ya dengan UMIK ya, kemudian entrepreneurship dengan BTP, kemudian internship dan apprenticeship itu dengan
perusahaan-perusahaan lain ya. Kemudian ada juga di informatika itu ada namanya SOC workshop juga ada ya, seperti itu. Kemudian sebentar lagi ini yang akan coba kita rilis juga dengan kerjasama dengan ini Pak Arif Bijaksana ya dari lab apa Bu Fani? Pak Arif teh? Data mining gitu? Data mining ya, data mining. Jadi ada juga nanti research di situ ya, seperti itu. Jadi nanti programnya seperti ini. Jadi Anda bisa mengambil dua opsi. Opsi yang pertama adalah Anda full ya. Tapi kalau misalnya ini nggak repot ya full aja gitu ya, 144 SKS gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya opsi 2 itu dengan ini paling sedikit Anda menempuh 4 semester dulu belajar di dalam prodi. Tapi rata-rata banyak juga yang mensyaratkan semester 7 gitu ya, semester 7. Artinya kalau semester 7 berarti semua mata kuliah prodi Anda sudah dapatkan, kemudian semester berikutnya mulai semester 7 semester 8 itu Anda full ya untuk bagaimana mencoba mempraktekkan tadi ya, kampus belajar Merdeka Belajar tadi. Terus ini riset group, jadi nanti kalau Anda ngambil TA, ya, seperti ini, ya, ada di software engineering bisa, intelligence system bisa, ada cyber physical system juga bisa, ada data science juga bisa ya. Anda silahkan ambil di mana yang Anda tertarik di situ ya. Terus kemudian ya kita fokus ya risetnya di artificial intelligence gitu ya. Kemudian ini ada 10 contoh ya aplikasi AI di dunia pada saat ini ya. Ada untuk prediksi traffic, untuk online fraud detection, kemudian ada juga filtering terkait dengan spam email, kemudian image recognition dan sebagainya. Ada beberapa banyak yang bisa kita ambil sebagai topik ya, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan lab riset ada 15 ya lab riset ini yang bisa Anda manfaatkan ya, Anda misalkan mau di mana dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu berbagai usaha ya, usaha-usaha kita untuk bagaimana untuk membuat Anda itu hebat lah gitu. Anda unggul ya di dunia kerja maupun di dunia masyarakat gitu ya. Masyarakat jadi menjadi pioner-pioner lah nanti mungkin membuat pengabdian masyarakat atau sebut saja membuat aplikasi-aplikasi yang nanti banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan melakukan dua program yang nanti akan kita launching, yaitu GLOW dan juga semester antara. Dan semester antara ini hanya dikhususkan untuk S1 internasional saja. Untuk S1 reguler tidak dipakai, bahkan gratis ya. Itu ada semacam fasilitas atau servis kita kepada Anda. Ya, Anda harus bisa manfaatkan hal itu dua orang. Jadi untuk GLOW sekarang kerjasama dengan profesor dari UK ya, Pak, itu ya, Profesor Owen ya, Profesor Owen itu terkait dengan penambangan data. Ya semoga saja nanti Anda ikuti terus kemudian seperti apa, rasakan ya bagaimana ya rasanya kuliah di luar negeri gitu dengan profesor dari luar negeri yang natif dari sana gitu, nanti speaker dari sana. Terus kemudian harapan kita ya semoga kemampuan bahasa Inggris Anda juga semakin meningkat. Selain bahasa Inggris juga kemampuan dalam artian yang lainnya ya, data mining juga Anda makin hebat lah gitu ya, seperti itu. Untuk yang semester antara itu ada 2 ya Pak Putu ya, mata kuliah ya, yang kita launching ya itu. Ada 4. Oh, 4 ya, ada 4. Nah, semoga Anda bisa memanfaatkan ini secara maksimal. Itu adalah merupakan persembahan kami ya untuk Anda supaya Anda bisa lulus tepat waktu, kemudian mendapatkan ilmu yang sangat banyak gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan Anda ada kesulitan dan sebagainya, jangan lupa ya pada kami bertiga ya. Kalau misalnya Pak Putu susah dihubungi, nanti bilang ke saya aja, nanti Pak Putu susah dihubungi. Selama ini alhamdulillah kita fine-fine aja. Jadi sampai mahasiswa tuh bingung waktu gitu. Pernah suatu ketika itu pernah japri saya, asik aja dia ngobrol gitu. Terus kemudian terakhir-terakhirnya dia bilang, Pak, saya kok japri Pak X itu kok nggak bisa ya Pak? Loh, kenapa? Ini proposalnya nggak ditandatanganin gitu. Anda, Mas, lihat ini kira-kira hari apa ini? Bentar saya lihat, Pak, kamu sampai lupa tanggal ini, masalah online dan lupa. Terus terakhir-terakhirnya hari Minggu Pak. Oh, pantas kamu hari Minggu mentak dosen yang istilahnya ya sebut saja keluarganya dan sebagainya, ya pastinya susah. Akhirnya alhamdulillah besoknya bisa cepat lah ya proposal itu dan sebagainya. Jadi makanya kadang-kadang online ini melupakan kita semua, dan kami juga kalau misalkan kami sempat juga akan kami balas secepatnya gitu ya.
Jadi kalau misalnya Anda minta tanda tangan, juga minta apapun untuk bagaimana Anda misalkan magang di mana dan sebagainya, kami usahakan secepat mungkin Anda bisa dapatkan SKTA, perubahan apa namanya, perubahan judul atau apapun nanti akan kami layani dengan cepat. Nah, biasanya yang cepat itu kayak WA. Nanti Anda tanya-tanyalah kepada teman-teman Anda kira-kira WA saya itu seperti apa, nanti akan saya jawab dengan cepat. Kalau email biasanya agak lambat ya biasanya. 2 hari atau 3 hari sekali baru saya buka gitu ya. Itu paling yang ini yang bisa saya sampaikan. Ya intinya selamat menikmati. Ini ada 2 sajian nih dari S1 Internasional. Semoga saja ya kita bisa menyajikan yang lain juga ya. Jadi ya mungkin Pak Putu nanti akan lebih detail untuk menjelaskannya. Baca mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin atas pemaparannya. Oke, saya izin share lagi. Nanti sesi tanya jawab nanti ya. Oke, saya akan lanjutkan. Oke. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya, Terlihat, oke. Pak. Ya, saya akan lanjutkan ya mengenai semester antara Prodi S1 Informatika. Nah, jadi pada tahun ajaran 2020, akademik 2020-2021 ya, semester antara hanya dibuka untuk mahasiswa kelas internasional ya, masih dibuka untuk mahasiswa kelas internasional. Dan mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah mengulang, ya ini tolong dicatat karena nanti mungkin siapa tahu kalian ada di bawah ya, karena ini mulai angkatan 2020 ya ikut ini ya, 2020 sampai ke atas, bahwa catatan bahwa mata kuliah semester antara hanya boleh diambil untuk mata kuliah mengulang kecuali untuk program GLOW. Ya ini untuk sementara ya. Saya nggak tahu kebijakan nanti seperti apa, apakah boleh ngambil yang baru, kita evaluasi ulang gitu ya. Tapi yang pasti yang sekarang itu adalah hanya boleh mengambil mata kuliah yang mengulang. Kenapa? Saya tidak membuka mata kuliah yang lain gitu ya, karena memang semester antara ini dari arahan dari Dirmik bahwa hanya untuk mata kuliah mengulang, kecuali untuk GLOW. Karena GLOW ini programnya bukan dari Prodi tapi dari ICAO ya, International Office. Dan maksimal pengambilannya adalah 9 SKS. Ya, jadi teman-teman mungkin sempat bertanya kenapa kok hanya dibatasi ya. Betul, karena ini memang dari PEDAK gitu ya, dari aturan akademik mengatakan bahwa untuk semester antara hanya pengambilan maksimal 9 SKS gitu ya. Nah, mata kuliah yang dibuka semester ini ada 4 ya, dan itu termasuk GLOW ya. Salah satunya adalah logika matematika, karena ini ada 1 tambahan mahasiswa, jadi 4 mahasiswa. Update terakhir ada pengantar pemrograman 4 mahasiswa, jadi sebenarnya 5 mahasiswa ya. Lalu algoritma pemrograman ada 7 mahasiswa. Lalu ada penambangan data untuk GLOW 17 mahasiswa. Ini yang update terakhir ya. Dan ini dibuka berdasarkan dari permintaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin aktif, ketika saya berikan informasi, kalau tidak salah sudah berapa minggu ya, saya sudah informasi untuk mendaftar, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang telat begitu, sehingga mata kuliahnya tidak dibuka ya. Padahal kalau teman-teman daftar, mahasiswanya banyak, maka itu akan bisa dibuka di semester antara, gitu ya. Jadi mungkin buat kedepannya, kalau misalkan ada informasi apapun mengenai semester antara, registrasi bayangan, silakan registrasi saja supaya itu kita bisa melihat mata kuliah yang mana kita perlu buka untuk mahasiswa kelas internasional. Oke, sebenarnya tujuannya adalah kita akan membuka untuk mata kuliah yang mengulang ya, untuk mahasiswa kita di angkatan 2020. Kenapa? Karena ingin membantu teman-teman supaya lulus sidang tingkat 1 ya, karena sidang tingkat 1 ini sangat riskan gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak lulus tingkat 1, maka kalian bisa di DO. Gitu. Jadi sehingga ya perlu kalian pastikan lulus dulu ya. Habis itu baru boleh, silakan mau santai-santai kuliah sampai 7 tahun silakan. Tapi yang pasti adalah kalian lulus tingkat 1 ya. Nah, habis itu baru kalian boleh mengikuti strategi-strategi perkuliahan lainnya gitu ya. Nah, jadi ada 3 mata kuliah ngulang yang kita buka untuk angkatan 2020. Begitu juga untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya gimana Pak? Makanya kami buka itu adalah acara GLOW. GLOW ini kami buka untuk angkatan dari 2019 ke atas. Supaya yang lain bisa juga mengambil atau memanfaatkan semester antara ini ya. Karena itu penambangan data atau kebetulan memang kita dipilih ini profesornya dipilih, yaitu memilih penambangan data sebagai mata kuliah yang ada di prodi kita untuk dibuka di acara GLOW gitu ya. Oke.
Seperti itu sejarahnya kenapa kami membuka beberapa mata kuliah ini. Nah, registrasi semester antara ya. Nah, registrasi sebenarnya sudah dibuka itu dari tanggal 5 kemarin Senin sampai 9 Juli. Mohon pastikan kalian sudah registrasi mata kuliah yang kalian daftarkan ya. Caranya adalah pastikan dulu pertama yang di Igrasias awal itu pastikan memilih 2020-2021 antara. Supaya di sini ada 2021/3. Kenapa? Karena kalau tidak 3, maka kalian tidak bisa buka registrasi karena dia akan masuknya linknya ke registrasi genap. Ya, kalau mau masuk registrasi antara, pastikan di sini antara supaya kalian bisa masuk ke registrasi antara dan bisa dilihat mata kuliahnya apakah sudah diambil atau belum. Gitu ya. Nah, ini untuk yang mengulang ya, untuk yang mengulang. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah logika matematika, pengenalan pemrograman dan pengalgoritma pemrograman melakukan registrasi biasa dan di-approve oleh dosen wali. Pastikan dosen wali, tadi saya sudah kontak dengan Bu Irma, silakan kalian kontak ke Bu Irma ya untuk approval ya. Kalau sudah oke, minta segera approval. Karena kalau tidak approval nanti tidak masuk ke Igrasiasnya ya. Tidak terdaftar ya sampai 9 Juli ya, waktunya masih panjang ya. Terus apakah boleh saya tukar mata kuliahnya? Boleh, terserah gitu ya. Boleh asalkan ada 3 ini, kecuali kalian yang mengulang misalkan mungkin pastikan hanya mengambil 3 mata kuliah ini gitu ya. Jadi boleh kombinasi dan maksimal 9 SKS ya. Oke, memang kebetulan ini SKS-nya agak aneh. 3 logika matematika 3, pengenalan pemrograman 3 dan algoritma pemrograman 4 ya. Jadi tidak boleh mengambil 3-tiganya. Harus salah satu tidak tidak bisa diambil gitu ya. Nah, lalu melakukan registrasi biasa dan di-approve oleh dosen wali ya. Nah, gimana untuk yang Glow? Untuk yang Glow, sekali lagi ini tidak registrasi biasa karena akan diinjak langsung oleh Putih dan dari koordinasi ICAO. Jadi kemarin ICAO mengkonfirmasi bahwa mahasiswa tidak registrasi biasa karena akan diinjak langsung. Sehingga mahasiswa yang terdaftar, yang kemarin mendaftar di file Excel yang saya sebarkan itu akan diinjek. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak nama saya mau ikut, misal tiba-tiba ada yang baru nih mau ikut tapi tidak ada, nggak apa-apa. Silakan kalian hubungi dosen walinya ya untuk melakukan registrasi biasa, ikut seperti registrasi biasa. Sepengetahuan dosen wali ya, karena ini registrasi sama seperti kalian mau ya harus dengan dosen wali gitu ya. Sepengetahuan dosen wali bahwa kalian mengambil mata kuliah itu. Jadi silakan kontak dosen wali. Kalau dosen walinya tidak paham, dosen walinya suruh kontak saya, gitu ya, untuk terkait ini. Oke, jadi untuk Glow yang sudah daftar di file Excel tidak perlu ngapa-ngapain, silakan kalian bisa cek ya, sama seperti ini, lakukan semester antara, terus kalian cek di menu registrasi kalian apakah mata kuliah penambangan data itu ada. Kalau sudah nanti silakan di approval karena memo terkait penginjekan mahasiswa yang mengikuti Glow itu sudah dikirimkan oleh ICAO ya per kemarin ya, per hari Senin kemarin ya. Jadi silakan dicek. Kalau belum sebelum nanti saya akan cek lagi tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli saya akan pastikan lagi bahwa semua mahasiswa sudah terinjek ke Igrasias. Nah, untuk Glow ya, khusus untuk Glow, nah itu acaranya adalah tanggal 26 sampai 6 Agustus, 26 Juli sampai 6 Agustus. Nah, itu adalah acara dengan profesornya, Profesor Owen. Sedangkan perkuliahan dari tanggal 12 gimana? Nanti saya akan jelaskan ya, bahwa akan ada perkuliahan 4 kali pertemuan sebelum Juli 26 ini dengan Bu Angelina Prima. Karena kita akan ada persiapan dulu ya, karena Bu Ima nggak mau tiba-tiba kalian hanya sebagai patung gitu ya di situ, sehingga diperlukan perkuliahan tambahan. Kenapa juga saya sarankan untuk perkuliahan tambahan? Kenapa? Karena pastikan juga bahwa Glow ini adalah masuk ke semester antara, bahwa mahasiswa harus ikut 14 pertemuan ya, wajib minimal tadi 14 pertemuan. Nah, jadi 4 pertemuan 4 kali 3 SKS itu akan bertemu dengan Bu Angelina sebelum 26 Juli ini, lalu
di antara 26 Juli sampai 6 Agustus 2021 ini adalah 8 kali 3 SKS pertemuan dengan Prof. Owen ya. Ini dari University of Leeds United Kingdom ya. Lalu nanti akan ada satu pertemuan setara 3 SKS itu adalah evaluasi, dan satu pertemuan lagi satu SKS untuk wrap up ya. Jadi untuk pertemuan terakhir gitu ya, untuk pemberian nilai dan sebagainya ya. Jadi nanti detailnya nanti akan bersama Bu Ima. Nanti saya akan pantau lagi, nanti Bu Ima nanti akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai Glow ini di grup ya. Kan grup Glow ada ya. Jadi nanti Bu Ima akan menginfokan jadwalnya lebih detail ya. Oke, jadi mahasiswa mengikuti jadwal dari kegiatan Glow ya. Jadwal tambahan dari dosen itu nanti ya. Nanti akan Bu Ima sudah menyetorkan ke saya, tapi saya tidak akan show, nanti akan Bu Ima yang show langsung ya kegiatannya seperti apa. Jadi nanti saya serahkan ke Bu Ima sebagai kelasnya. Oke. Nah, ini jadwal perkuliahan, jadi mohon dilihat kecuali ya, ini jadwalnya jadwal untuk yang mengulang ya. Ini adalah pengenalan pemrograman, algoritma pemrograman, sama logika matematika ya. Pastikan bahwa algoritma pemrograman ini ada praktikum ya. Jadi algoritma pemrograman itu kuliahnya adalah Senin Kamis, sedangkan praktikumnya adalah Rabu Jumat ya. Untuk pengenalan programan itu adalah Selasa pagi dan Jumat pagi. Logika itu adalah siang, Senin siang dan Rabu pagi. Nah, untuk data mining itu adalah Senin Kamis ya. Jadwalnya belum saya tambahkan, tapi jadwalnya adalah Senin Kamis siang ya. Mulai jam 13.30. Jadi di sini ada dengan penambangan data ya dengan Bu Ima Senin dan Kamis. Itu pertemuannya hanya 2 kali seminggu, cuman 4 kali untuk di awal ya. Sisanya nanti sama Prof full Senin sampai Jumat 2 minggu ya gitu. Nah, ini adalah kalender akademik. Jadi ini deadline registrasinya di sini ya. Lalu ada perkuliahan ini tanggal 12 perkuliahannya sampai tanggal sebenarnya 4 September. Itu ya. Nah, ini Glow acaranya nanti di Glow dengan Profesor ada di sini 26 sampai ini ya, sampai harusnya sampai di sini ya, sampai 7 ya, sampai Jumat ya 6 Agustus ya. Sampai 7 Agustus ini harusnya Glow punya. Nah, kalau Glow itu tidak ada UTS dan UAS. Nanti terserah dosen pengampu lagi ya, balikan lagi ke Bu Ima, apakah Bu Imanya boleh melakukan UTS atau UAS, boleh. Tetapi untuk yang lain ya, UTS dan UAS-nya itu berada di tanggal 5 sampai 7 Agustus untuk UTS, sedangkan UAS-nya 2 sampai 4 September. Ya, sedangkan perkuliahan seperti berikut. Jadi perkuliahan dari tanggal 12 sampai 4 ya. Lalu UTS ya, lalu tidak ada jeda ya, tidak ada libur dan sebagainya. UTS, setelah UTS langsung kuliah lagi ya. Lalu ada UAS, karena ini kita sangat-sangat mepet waktunya. Dan 3 SKS seminggu 2 kali ya pertemuan dengan dosennya. Dan deadline unggah nilainya nanti adalah tanggal 8. Jadi pastikan bahwa setelah UAS kalian mengikuti semua, tidak ada yang tertunda ya. Tidak akan ada susulan. Kalau susulan pun nanti akan dikelola oleh dosen kelas masing-masing. Tidak ada seperti yang sekarang ada LAK dan sebagainya. Jadi LAK minim kontribusi gitu ya. Jadi harus langsung ke dosennya saja. Supaya tanggal 8 ini sudah selesai input nilai. Ya. Dan selesai ya semester antaranya selesai. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah kalender akademiknya. Oke, mungkin itu saja. Terus ini tanggal pentingnya ya, tanggal pentingnya. Jadi awal kuliah tanggal 12, UTS 5 sampai 7, akhir perkuliahan 1 September, UAS-nya sekian 24 sampai 4 September, lalu unggah nilai itu adalah 8 September. Oke, jadi ini adalah tanggal pentingnya. Silakan mungkin diskusi dan ada satu lagi pesan untuk mahasiswa. Pertama, mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jadwal ya. Jadi jangan sampai kalian, tadi sudah pesan dari Pak Kaprodi, Pak Erwin. Jadi jangan sampai kalian membuang-buang effort ya, tawaran yang sangat bermakna ini dari Prodi. Tolong tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu nilai mata kuliah pada semester antara ini akan menimpa ya.
mohon diperhatikan bahwa nilai mata kuliah pada semester antara ini akan menimpa nilai mata kuliah pada semester sebelumnya yang sudah pernah diambil. Kalau pernah mengambil algoritma pemrograman, sekarang kan sedang ambil pemrograman, tapi banyak yang mau ngulang ya. Nah, itu akan ditimpa, hati-hati. Jadi kalau misalkan kemarin dapat C, lalu sekarang kalian tidak pernah datang dan sebagainya, maka akan tertimpa dengan nilainya E gitu ya. Gitu ya. Jadi tolong pastikan bahwa ini semester antara ini adalah sama seperti semester lainnya, adalah akan menimpa nilai yang sebelumnya yang sudah pernah diambil ya. Nah, bila dalam pelaksanaan semester antara ini mahasiswa tidak mengikuti kegiatan dengan baik, maka mahasiswa akan di blacklist untuk mengikuti kegiatan semester antara atau kegiatan internasional lainnya. Nah, tolong ini diperhatikan ya. Kalau misalkan kalian tidak mengikuti acara dengan baik gitu ya, maka tanpa alasan apapun gitu ya, maka kami akan memblacklist untuk setiap kegiatan ya. Salah satunya adalah semester antara. Semester antara kalian tidak bisa memanfaatkannya lagi gitu ya, karena ini sudah kita kasih kesempatan tapi kalian menyia-nyiakan ya kesempatan ini ya. Seperti itu. Oke, silakan mau diskusi boleh? Mau ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, boleh, silakan. Siapa? Kenal Pak. Nama saya Afrian Muharam dari kelas IF44 INT. Ya. Mau bertanya, tadi kan berarti registrasinya kan dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 9 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, 5 sampai 9. Untuk yang udah diambil sebelumnya kalau mau saya ubah nggak apa-apa kan Pak? Boleh. Jadi sepengetahuan wali ya. Ya Pak, tadi saya udah ngubungin Bu Irma selaku wali dosen saya mau mengubah karena berhubung nilai algoritma pemrograman udah keluar. Nah, jadi saya realize buat mending ngulang apa yang saya mata kuliahnya ngulang gitu Pak. Jadi saya ngubah itu aja Pak. Boleh, berarti silakan. bisa ya Pak? Boleh, bisa. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lagi? Permisi Pak, saya mau nanya. Ya. Ini data mining Siapa? kan Aulia tuh, ya? Aulia. Ya, Aulia Pak. Ya, gimana? Data mining itu kan termasuk mata kuliah pilihan peminatan 2 kan ya Pak? Ya, betul. Karena di rencana studi itu cuma boleh ngambil satu pilihan peminatan 2, berarti kita nggak boleh milih yang lainnya gitu ya Pak? Nanti. Boleh. Jadi gini, peminatan tuh nggak plek ya. Jadi nanti itu tidak akan dicek bahwa sudah ngambil peminatan 1 nggak, atau harus mengambil peminatan 2 nggak. Ya, jadi nanti kalaupun nanti misalkan kalian mau ngambil yang peminatan lain, boleh. Gitu. Itu diganti dengan peminatan 1 atau peminatan 2 nggak apa-apa. Oke. Karena tidak akan ada tracer ya, atau misalkan kita tracing bahwa ini belum ngambil peminatan 1, nggak seperti itu. Ya, sebenarnya kenapa dibedakan ada peminatan 1 dan peminatan 2, memang itu adalah berdasarkan kalau di kurikulum gitu ya. Itu disesuaikan dengan misalkan mau kakak kemana gitu ya, misalkan mau kakak misalkan data science, maka peminatan 1 dan peminatan 2-nya khusus gitu. Tapi kalau kalian mau tambahan, itu dianggap sebagai ini aja, dianggap sebagai mata kuliah pilihan. Gitu. Karena mata kuliah pilihan juga boleh diganti dengan mata kuliah peminatan 1 atau 2. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nggak harus betul. Kalau misalkan mau pilihan bebas, itu nggak perlu harus di list mata kuliah bebas, bisa juga diganti dengan mata kuliah peminatan. Kenapa? Karena kalau peminatan tuh, kalau registrasi biasa biasanya sering penuh peminatan itu gitu ya. Jadi mata kuliah pilihan itu kalau misalkan kalau mata kuliah peminatan itu kosong, tidak penuh, boleh diganti sebagai mata kuliah bebas. Gitu aja sih, ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi untuk ini? Ya. Pak, saya Olaza dari IF44 INT ingin bertanya. Sebelumnya kan karena untuk algoritma pemrograman kalau misalnya tidak lulus misalnya D atau E Pak. Nah kemudian kita ikut semester pendek ini, apakah nanti ada batasan nilai, misalnya di semester pendek ini cuman mentok sampai C aja atau bisa sampai ke atas lagi Pak? Bisa. Sesuai standar. Baik lagi sama, ada A, B, C juga ada. Jadi intinya seperti kuliah biasa ya Pak? Kuliah biasa, betul. Ini bukan ujian khusus. Kalau ujian khusus ya maksimal C kan. Gitu.
Ini bukan ujian khusus, tapi ini adalah ini kuliah biasa. Karena kalian sudah memenuhi 14 kali pertemuan standar gitu. Oh ya, Gitu baik ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lagi? Halo, Ya, suara saya masuk. Oh ya, ya izin bisa. bertanya Pak, saya dari 42 INT Pak. Ya. Siapa Prabowo? Iya, Ya. mengenai tentang itu Pak, yang glow tadi, tentang Damin itu kan dari data itu ada 17 orang. 17 mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa yang belum terinjeksi itu gimana ya Pak? Maksudnya mau mendaftar lagi masih bisa nggak Pak? Bisa. Tinggal Oh, masih bisa ya, Pak? apa Wali ya? namanya? Dosen wali. Tinggal hubungi ini, nanti kita update nanti sesuai dengan nanti saya akan update ke Glow bahwa akan ada tambahan mahasiswa gitu ya. Di 17 itu kamu termasuk di situ gitu? Iya, Atau saya baru? termasuk, tapi teman-teman saya mau nanya juga gitu. Bagi yang belum masuk, saya udah masuk ke yang 17 itu. Oh gitu. Sudah masuk ke Igrasias belum? Udah dicek? Oh, udah Pak, di Igresias, tapi saya belum diinjeksi gitu Pak. Oh, berarti tunggu dulu ya, karena ini sedang proses injeksi. Saya coba cek dulu nanti sampai tanggal 8. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 ya, 7 hari Kamis ya. Sampai hari Kamis, ditunggu sampai hari Kamis. Kalau hari Kamis misalkan belum terinjek, baru nanti diregistrasikan oleh wali ya. Takutnya Baik, nanti supaya nggak double. Sudah, siapa tahu lagi proses injek. Kalau yang lain sudah diinjek belum? Ya, saya belum cek. Kalau yang lain belum diinjek juga, jangan dulu registrasi biasa ya. Oke ya. Oke, kasih waktu tanggal Baik, Pak. 8 ya. Kasih waktu sampai tanggal 8 ya. Oke, nanti saya umumkan di grup Glow ya. Terkait itu, kalau misalkan ada yang ada yang nyusul baru daftar misalkan, boleh saya buka open sampai tanggal 9 registrasi biasa ya. Tapi kalau yang sudah diinjek nggak usah registrasi lagi. Ya, karena supaya tidak double nanti ya putihnya juga pusing nanti. Oke ya. Sampai tanggal 8 saya akan infokan dulu ke Ciao gitu apakah sudah diinjek. Kalau Icau ya. Kalau sudah diinjek, kalau belum diinjek saya akan push untuk diinjek. Kalau belum nanti saya akan cek nama-namanya dulu ya. Saya akan push. Kalau sudah nanti saya akan mintakan dosen wali untuk registrasikan ya. Dosen walinya siapa? Pak Bambang, Pak. Oh, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang sudah tahu ya. Nanti koordinasi dengan Pak Bambang. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Saya Putu Budi Sukarya. Ya. Ingin bertanya, apabila kita untuk alasan apapun dikenakan cooldown, dikenakan blacklist, apakah kira-kira ada cooldown-nya untuk berapa tahun atau bagaimana? Oh, untuk blacklist setahun. Kegiatan setahun, ya. Jadi sampai di 2022-2023 ya. Itu tidak boleh menggunakan program. Ya jangan sampai ini aja. Ya jangan sampai menghilang ya di semester antara ya. Oke, Budi. Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Yang lain ada pertanyaan terkait ini? Untuk jadwal aman ya. Nah, untuk ketika ada libur nanti ini, silakan nanti dengan dosennya jadwalnya bisa diganti dengan jadwal yang kosong ya. Atau misalkan dosennya berhalangan, bisa gunakan jadwal-jadwal yang kosong. Gitu ya. Karena ini memang kebetulan semua beririsan ya. Untuk yang lagi? Tidak? Itu Pak, semester antara ini dari tanggal 12 Juli sampai 30 Agustus ya Pak? Sampai 30 Agustus? Tidak, ini sampai di sini. Sampai perkuliahan itu sampai 1 September 2021. Oh iya Pak, oke Pak. Ya. Lagi?
Jadi bisa kalian lihat di sini ya, jadwal semester antara IF 2021 ya, Bitly. Kalian bisa ke sini untuk lihat kalender ini dan jadwalnya ya. Nah, saya sudah update di situ. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi terkait semester antara? Oke, sudah ya? Sudah? Nah, sekali lagi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan sebagainya, boleh kontak saya atau kontak wali ya. Walinya sudah saya confirm juga sebelumnya ya. Nanti silakan diskusi dengan wali mau ngambil mata kuliah atau saya mau ngambil mata kuliah, saya nggak jadi ngambil ini, saya mau ngambil ini gitu ya. Boleh gitu ya, sesuai dengan yang sudah dibuka saja. Untuk yang glow nanti dipadatkan acaranya, jadi pastikan kalian dari tanggal 26 sampai nanti di 7 Agustus itu kalian kosongkan jadwal kalian ya. Oke, nanti karena di minggu tanggal 9 sampai minggu 23 kalian tidak akan ada pertemuan ya. Nanti pertemuan terakhir nanti di 30 Agustus ya, kalau tidak salah ya. Oke, nanti jadwal lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Ima karena Bu Ima sudah bikin jadwal detailnya. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak. Ya, silakan. Yang glow itu dari 26 sampai 7 Agustus itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Glow-nya? Ya. Oh, belum dikasih jadwalnya ya? Jadwalnya kalau nggak salah siang, karena profesornya kalau pagi di sana masih gelap. Okay. Profesornya ada di Inggris, disesuaikan dengan jadwal di Inggris. Kalau tidak salah itu sekitar jam 1 atau jam 2 ya, mulainya ya. Oke, Pak. Karena paginya tidak memungkinkan karena ada di situ masih malam ya. Jadi profesornya tidak mungkin bisa ngajar pagi di kita. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Lagi? Lagi? Aman? Oke. Aman ya? Insya Allah aman Pak. Oke, baik. Kalau aman, mungkin cukup sekian kick off pada siang hari ini. Selamat menempuh semester antara. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh di semester antara gitu ya, karena ini diberikan kesempatan untuk kalian bisa mengulang gitu ya. Dan semoga semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya semester antara ini. Min, mungkin ada masukan lagi Pak Erwin atau Bu Fani, ada masukan Bu Fani terkait semester antara? Nggak ada Pak, semangat teman-teman. Ya, nanti Bu Fani yang ngajar loh. Baik, yang lain aman ya Pak Erwin? Pak Erwin? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih. Semuanya. Yang juga Pak, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya.